Assalamualaikum, selamat datang di Diary Ulfi. Hari ini saya mau review buku Little Abid dari Cordoba. Nah, buku ini aku beli waktu itu harganya kisaran 2.500.000 ya. Kalau harga normalnya sih sekarang ya udah 3 juta lebih. Kalau dulu saya beli pas harga diskon dan saya juga ikut arisan. Nah, buku ini tuh buku cocok lah untuk balita kalau saya bilang. Nah, buku ini ada 4 seri. Yang pertama basic knowledge, ini yang kedua ada life skill, yang ketiga ada general value, ada yang keempat yaitu spiritual value. Dan ini maaf ya udah dicoret-coret sama anakku. Ini kebetulan udah lama ya karena aku beli udah buat dibaca sama anak sama mainan anak-anak. Nah, kalau kalian mau beli buku ini biasanya akan dapat 4 seri itu ya kan, dan juga dapat truknya, ini box truknya, dan juga dapat satu puzzle anatomi badan ya, satu lagi juga stiker tinggi badan gitu. Nah, kebetulan dulu ini saya beli pas kebetulan dapat promo juga. Jadi saya itu normalnya itu kan kita cuma dapat buku sama ini, bukunya nanti dimasukkan ke truknya itu kan, itu aja, dan lain-lain juga dimasukkan di situ. Tapi karena ini kesalahan dari sananya, pas saya beli ini truknya itu kosong, jadi yang dikirim dulu itu bukunya. Nah, jadi nih 4 seri ini dikirim dulu dan dapat ini namanya apa ya namanya ya, pemisah box pemisah buku ini dapat. Kalau yang lain mah nggak dapat, jadi ini dapat pemisah buku semua. Baru dah setelah bukunya sampai baru dikirim boxnya dan juga dapat bonus tas plastik ini. Nah, lumayan ya, walaupun karena kita dapatnya telat, jadi ya ada untungnya juga, kita jadi dapat tas. Tapi kalau normalnya nggak bakal dapat ini. Normalnya ya tadi itu cuma dapat yang truk itu sama buku-bukunya dan juga paket yang lainnya. Nah, ini kebetulan lah, kalau aku sih ya nggak marah sih sama yang produksi ini karena dapat bonusan juga. Ini lumayan buat tempat-tempat ya, buat mainan anak. Dan untuk apa namanya, puzzle yang anatomi badan dan juga stiker tinggi badan yang watch me grow itu bakalan aku kasih di foto ya di akhir video, soalnya ini kebetulan puzzle-nya ada di rumah nenek kakeknya, dan watch me grow-nya udah saya tempel di dinding dan itu udah dicoret sama anak aku. Ya udahlah ya, namanya juga anak-anak. Dan untuk selanjutnya kita bakalan review buku yang seri pertama, Basic Knowledge. Itu yang pertama ada I learn about talking to other, I learn about time, I learn about moving around, I learn about sound, I learn about texture, I learn about taste and smell, I learn about colors, I learn about math. So, jadi ini dalam bahasa Inggris semua ya, teman-teman. Bisa dilihat seperti ini covernya. Dan saya bakalan review yang buku pertama, itu tentang I learn about talking to other. Nah, ini seperti ini ya bunda, ini pakainya hardcover, dan ini warnanya juga sangat mencolok sih, cocok banget buat anak-anak ya. Dan di sini ada yang pertama, kita bisa lihat nih ada pengaturan ini ya. Ini tuh untuk e-pen ya. Sebenarnya ini buku bisa ada e-pennya juga. Dia bisa tulis nama juga. Ini yang pertama pasti ada salam pembuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini bisa dilihat ya, gambarnya sangat cerah, jelas juga untuk anak-anak, sangat menarik, menggunakan bahasa Inggris. Sebenarnya di bukunya juga ada terjemahannya juga nih, buku yang khusus untuk orang tua itu ada kok terjemahan dari buku yang ini, yang bahasa Inggris semua ini. Ini menceritakan, ini tuh ya tujuannya untuk mengajari anak mengenal keluarganya, mengenal siapa ayahnya, siapa ibunya, ya kan. Nih contohnya udah dikasih contoh pohon keluarga, ini kakek neneknya, ini ibu, ayah, paman, tante, ya kan, ini sepupu dan lain sebagainya, ini saudara-saudaranya.
Dan diceritakan juga di sini bahwa mereka punya sepupu yang datang dari luar negeri, seperti itu. Ini kertasnya juga ini ya, bisa dilihat sih, kertasnya itu sangat tebal dan nggak gampang sobek ya. Ini cocok banget buat anak-anak. Ini ya juga glossy banget. Ini anti air, anti minyak, anti coret-coret lah bisa dibilang, karena nanti bisa dihapus nih coretannya pakai tisu. Nah, kalau ini nih, misalnya anaknya tersesat, disuruh nanya sama Pak Polisi, dan diceritakan juga masa kecil orang tuanya seperti apa. Nah, di sebaliknya ini juga Bunda bakalan dapet catatan untuk Bunda dan Ayah. Di sini tuh ya banyak bimbingan buat kita ya. Ini sih apa aja sih yang kita perlukan gitu kan. Di sini ditulis belajar bahasa sangat krusial terjadi pada usia sebelum 6 tahun. Dalam ya bisa dilihat kan, ada word smart apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kecerdasan anak. Nah, salah satunya itu sering-seringlah berbicara dengan anak, bacakan buku cerita, ajarkan anak untuk mengenali siapa dia dan namanya siapa, tanggal lahir, nama ayah, bundanya, alamat rumah, nomor telepon dan lain sebagainya. Terus tanyakan juga aktivitas kesehariannya seperti apa. Kalau bunda memang kerja tuh jangan lupa buat telepon ya untuk anak-anaknya, seperti itulah. Dan ini benar-benar bermanfaat ya, nggak cuma buat anaknya aja tapi kita juga bisa dapat manfaatnya. Kita jadi tahu banyak ilmu dari mulai perkembangan anak, cara mendidiknya seperti apa. Dan ada juga buku satu lagi itu catatan untuk orang tua, nanti bakalan saya share juga. Dan untuk buku selanjutnya yaitu I Learned About Time. Kita bakal lihat ya isinya seperti apa. Seperti biasa, dari depan bakal ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini anak-anak bakal diajarkan rutinitas waktu keseharian mereka. Yang pertama nih, bangun pagi subuh buat sholat subuh. Selanjutnya itu sekolah, berangkat sekolah jam 6. Setelah di sana juga nanti duhur, buat pulang sekolah dan sholat duhur. Setelah itu ada waktunya mereka main. Ada juga waktu asar, sholat asar, mengaji dan sholat maghrib. Terus juga sholat isya. Habis sholat isya juga nanti mereka akan tidur, seperti itu. Mereka akan diajarkan rutinitas keseharian, karena dengan rutinitas tuh jadi mereka lebih terjadwal aktivitasnya lebih bagus ya. Ini juga seperti biasa ada catatan untuk orang tua, untuk bunda dan ayah. Untuk selanjutnya yaitu buku I Learned About Moving Around. Nah, kita lihat seperti apa ya. Dan seperti biasa, awal pembukaannya pasti ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini menceritakan di mana Mimi, temannya Abid, itu takut kalau lewat kandang anjing yang satu ini karena anjingnya galak. Akhirnya mereka lari karena ketakutan. Di jalan mereka bertemu dengan kelinci dan mereka mengikuti gerak kelinci seperti ini, berjalan di bawah jembatan sambil melompat. Kemudian mereka terjun ke air berenang. Walaupun mereka takut, akhirnya mereka tetap masuk ke dalam air. Ini tuh tulisannya sedikit ya bunda, kebanyakan itu gambar-gambar, karena memang ini kan ilustrasi ya, agar menarik untuk anak-anak. Jadinya seperti ini. Kalau saya sih suka-suka aja ya. Anak saya juga lebih fokus ke gambar sih karena masih kecil ya kan, tapi tetap saya bacakan ilustrasinya. Dan tidak lupa pasti di akhir ada catatan untuk orang tua. Selanjutnya yaitu I learned about sound. Nah, ini itu mereka seperti biasa ya bunda, tidak ketinggalan ada Bismillahirrahmanirrahim. Ini ceritanya mereka mau jalan-jalan ke hutan bersama ayah Abid dan teman-temannya. Di sana mereka mendengar
banyak banget suara ya kan. Kalau di hutan itu pasti mendengar suara hewan yang bermacam-macam kan, dimulai dari suara gemercik air, ada suara burung pelatuk, suara air terjun, suara kodok, dan banyak sekali hewan-hewan yang ada di hutan. Mereka juga berkemah dan bernyanyi, ayah bermain gitar, bermain perkusi atau alat-alat ya yang lain seperti itu. Setelah pulang pun mereka mendengar suara hujan di jalan, jika mereka juga mendengar suara halilintar. Dan seperti itulah, kalau Bunda bisa menceritakan dengan bagus nanti juga walaupun tidak ada epennya, Bunda bisa menirukan suara-suara yang tadi itu. Dan untuk buku selanjutnya yaitu I Learn About Texture. Nah, buku ini adalah buku kesukaan anak aku, kesukaan Aisyah ya. Karena Aisyah suka sekali sama binatang, suka sekali sama dolphin ya kan. Nah, di sini ceritanya Abid dan orang tuanya itu bertamasya ke pantai. Dan kenapa kok tangan Abid bisa kasar ya kalau udah lama di air. Nah, seperti itu. Dan di sini juga dijelaskan sama kakaknya kenapa kok bisa seperti itu. Hal itu tuh normal kalau kita berlama-lama di air. Terus Abid memegang kulitnya kuda dan sapi, kenapa kok lembut seperti itu. Terus setelah dia skydiving, dia ketemu sama lumba-lumba. Ternyata lumba-lumba punya kulit yang licin, kalau penyu punya kulit yang keras, landa itu tajam dan bahaya kalau bisa kena durinya. Akhirnya mereka main pasir yang lembut dan sangat mengasyikkan ya bagi anak-anak, karena ini buku kesukaan anak aku, karena ya anakku juga pernah main ke pantai gitu kan. Jadi ini kayak masuk banget sama kehidupan anak-anak kita ya. Jadi sangat cocok sih menurut aku, worth it kalau dibeli ini buku. Selanjutnya yaitu buku I Learn About Smell and Taste. Jadi seperti biasa ya, pembukaan pasti ada Bismillahirrahmanirrahim, selalu diawali dengan Bismillah. Nah, ini ceritanya Abid sedang makan pisang yang sangat manis. Di jalan ketemu sama tukang bersih-bersih, ada sampah, baunya busuk. Terus kalau sakit itu kenapa lidahnya jadi rasanya pahit. Terus minum obat juga rasanya pahit. Ada puding yang rasanya enak, manis, ya kan? Dan setelah di jalan sama keluarga kita, nah, ini kuda sedang mencicipi lemon dan mereka merasa keasaman dan diketawain sama teman-temannya Abid. Terus Abid dikasih bunga sama Mimi, bunganya harum. Setelah itu Mimi dikasih ikan sama ibunya Abid. Ini Mimi juga kepedesan. Begitulah intinya, mereka diajari smell rasa dan bau ya. Ini puzzle-nya seperti ini ya bun, bisa dilihat. Dan stiker watch me grow-nya seperti ini. Maaf ya sudah coret-coret, udah buluk. Nah, dan about texture, ini buku kesukaan Aisyah ya, karena ini ada lumba-lumbanya, ada hewan-hewan yang lain juga. Apa ya? Ih, siapa itu? Oh, ini buku Aisyah. Aisyah mau baca buku ini. Ya, ini tuh I Learn About Texture. Ini mereka sedang bermain di ini ya. Aisyah mau baca ya, sini mau baca. Coba dibuka-buka. Gimana sah? Oh, tangannya kasar ya. Nanti buka lagi yuk. Ini lumba-lumba licin ya. Iya, licin. Enggak, itu buku kesukaan Aisyah ya. Ada apa sah? Ada dolphin. There is a dolphin. Look at that. Ini juga ada penyu. Penyunya kulitnya keras. Terus ada landak juga. Kura-kura. Bukan, adalah kura.